Malam NBC, Narayana Bali Channel. Kemarin saya menyaksikan pidato akhir tahun dari Gubernur Bali Wayan Koster lewat sebuah televisi di Denpasar, dan pidato beliau sangat menarik untuk disimak oleh masyarakat Bali, sehingga kita mengetahui apa program-program beliau dalam membangun Bali ke depan, dalam memimpin daerah ini bersama wakilnya Cok Aceh. Saudara-saudara, dalam pelaksanaan pembangunan Bali tentu juga banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Apalagi adanya COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia dan Bali selama tahun 2020. Pidato gubernur dengan tema Solid bergerak memasuki Bali era baru. Solid bergerak memasuki Bali era baru. Beliau menjelaskan arah kebijakan dan program bidang prioritas dalam pola pembangunan semesta berencana, yaitu bidang pertama, pangan, sandang, dan papan. Bidang kedua, kesehatan dan pendidikan. Bidang ketiga, jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Bidang keempat, adat agama, tradisi, seni, budaya, dan bidang kelima adalah pariwisata. Saudara-saudara sekalian, sampai akhir tahun 2020, pemerintah Provinsi Bali di bawah pimpinan Gubernur Wayan Koster sudah dapat merampungkan 40 peraturan yang sangat-sangat strategis. Terdiri dari 15 peraturan daerah Perda dan 25 peraturan gubernur Pergub. Semuanya merupakan landasan hukum yang menata secara fundamental pembangunan Bali yang berkaitan dengan alam, manusia, dan kebudayaan sesuai dengan filosofi Satkerti. Dengan demikian, Pulau Bali akan menjadi pulau yang hijau, bersih, indah, suci, dan metaksu sebagai Padma Buana, pusat peradaban dunia di dunia internasional. Hal ini sungguh-sungguh luar biasa, apa yang menjadi cita-cita Gubernur Bali ke depan. Saudara-saudara, saya tidak akan merinci apa isi Perda dan Pergub satu persatu yang dibuat selama ini. Namun yang jelas, dari awal sudah ada pengaturan dalam peraturan-peraturan tersebut mengenai sampah plastik satu kali pakai, dan belakangan terakhir juga ada Perda soal penataan desa adat dengan warga adatnya, yang merupakan tulang punggung keberadaan Bali dalam menjaga adat, budaya, dan agama Hindu yang terkenal di dunia. Salah satu yang membanggakan secara skala dan skala menurut Gubernur, selesainya dibangun kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali, dan selesainya kantor MDA di 6 kabupaten di Bali, yang merupakan tempat berkiprahnya para majelis desa adat yang mengatur tentang warga desa adat kita di bawah juga dinasan OPD, Dinas Desa Adat. Dalam menanggulangi pencegahan wabah COVID, saudara sekalian, Pemprov juga sudah menurunkan berbagai bantuan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, atas bantuan dari APBD Bali, APBN, dan juga pengusaha serta kalangan swasta yang ada di daerah kita. Dalam situasi menurunnya kemampuan anggaran akibat pandemi COVID-19, pemerintah Bali bersama pemerintah pusat tetap dapat merealisasikan sejumlah pembangunan infrastruktur darat,
laut dan udara yang sangat strategis, fundamental sekaligus monumental. Jadi strategis, fundamental, dan monumental, seperti melanjutkan pembangunan shortcut Singaraja Menguitani titik 7 dan 8 di tahun 2021. Kedua, mulai melaksanakan pembangunan segitiga emas Pelabuhan Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan yang akan selesai tahun 2022 dengan anggaran 555 miliar rupiah. Saudara-saudara sekalian, ketiga, tahun 2020 ini mulai juga pelaksanaan pembangunan pelindungan kawasan suci Besakeh, dimulai dengan pembebasan lahan dengan biaya 14 miliar rupiah. Sedangkan pembangunan fisik akan dimulai tahun 2021 dengan anggaran sekitar 784 miliar rupiah. Keempat, tahun 2020 juga mulai pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung. Sekarang diawali dengan normalisasi Tukat Une. Kelima, melanjutkan pembangunan Bendungan Sidan di Kabupaten Badung, Bangli, dan Gianyar. Keenam, melanjutkan pembangunan Pasar Sukowati Gianyar. Ketujuh, tahun 2020 ini mulai pelaksanaan pembangunan renovasi lapangan sepak bola di Gianyar dan renovasi lapangan pendukung lainnya di Kabupaten Badung yang direncanakan sebagai tempat Piala Dunia usia 20. Kemudian berikutnya pembangunan Pelabuhan Benua sebagai Bali Maritime Tourism dengan anggaran dari Pelinud, 2 APBN dan Kementerian BUMN. Saudara-saudara sekalian, ke-9 atau yang terakhir, pengembangan kapasitas parkir pesawat dan terminal Bandara Ngurah Rai yang akan selesai tahun 2022. Itulah sejumlah pembangunan fisik dan non-fisik yang sudah dan akan dilaksanakan di Bali sampai saat ini, sebagaimana dilaporkan dalam pidato akhir tahun Bapak Gubernur Wayan Koster. Hal itu tentu juga berkat dukungan dan kebijaksanaan yang kuat dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Jokowi beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju. Saudara-saudara sekalian, saya yakin lancarnya sejumlah proses pembangunan ini beserta program bantuan dana dari pusat. Saya yakin juga berkat pendekatan, lobby, dan komunikasi yang dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster beserta jajarannya. Kita berharap apa yang menjadi keinginan kita semua ini mendapat lindungan dari Ide Yang Widiwasa. Semoga semua program yang ingin dicapai berlangsung dengan sukses. Sekian, terima kasih. Salam NBC Narayana Bali Channel.